Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Dapur Bunda Siska mau berbagi trik cara membuat kacang telur supaya pembeli itu selalu kembali dan tidak kapok ya teman-teman. Ini kacang telur yang super renyah dan kokoh tahan lama. Ini salah satu ide jualan Dapur Bunda Siska yang sangat laris manis. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya sehingga pembeli itu banyak suka yang kembali ya teman-teman, silahkan simak sampai selesai. Semoga nanti kalian itu tidak ketinggalan trik dan caranya dari Dapur Bunda Siska. Nah, ini saya sudah menyiapkan kacang tanah 1,5 kilo. Ini kacangnya besar-besar. Usahakan kacang itu jangan yang kisut, yang kecil-kecil itu ya teman-teman, supaya nanti kacang sampan itu menghasilkan kacang yang benar-benar mulus dan pembeli itu suka. Kemudian ini gula pasirnya saya menggunakan 390 gram, nanti saya blender ya, supaya nanti mudah tercampur dengan bahan-bahan lainnya. Ini nanti saya blender 2 kali supaya mudah. Kemudian ini 2 wadah vanili bubuk, nanti saya menggunakan 1,5 wadah saja ya. Jadi setiap 1 kilo itu menggunakan 1 wadah. Kemudian ini 3 sendok teh margarin. Ini saya tidak mencairkan dulu karena di suhu ruang itu sudah agak lama teman-teman. Kemudian ini 4 butir telur ayam, kalau besar boleh juga menggunakan 3 ya, karena ini telur Bunda Siska itu kecil ya teman-teman, jadi saya menggunakan 4. Nah, kemudian ini tepung terigu. Biasanya saya setiap 1 kilo kacang tanah menggunakan sekitaran 500 sampai 600 gram ya teman-teman, atau secukupnya saja. Nah, sekarang di wadah lain kita masukkan ini gula pasir yang sudah saya blender. Ini saya blender 2 kali ya, karena tidak muat tempatnya. Kemudian saya masukkan ini vanili bubuknya 1,5 wadah, supaya nanti menghasilkan kacang itu yang benar-benar wangi ya teman-teman. Tapi kalau bunda-bunda nggak suka wangi, ini boleh di skip. Kemudian kita pecahkan telur ya. Ini kacang telur ini selain buat ide jualan, bisa juga buat lebaran ya teman-teman. Ini kalau buat isian toples sangat cocok sekali ya teman-teman. Banyak sekali disukai anak-anak maupun orang dewasa. Nah, sekarang ini saya aduk dulu menggunakan sendok supaya nanti mudah ya. Kalau langsung menggunakan whisker ini agak susah teman-teman. Nah, setelah tercampur merata seperti ini, kemudian saya mau mengganti menggunakan whisker. Lalu kita kocok sampai semua itu benar-benar tercampur merata. Bagi bunda-bunda yang bingung mau usaha apa dan modal itu sedikit, ini cocok sekali ya bunda-bunda. Modalnya sedikit tapi untungnya itu selangit. Nah, setelah itu kita masukkan margarinnya. Karena ini adonannya agak banyak ya teman-teman, jadi margarinnya saya taruh belakangan ya teman-teman. Ini kalau kalian mau mencairkan dulu silahkan ya. Kita kocok sampai margarinnya itu tidak bergerindil, supaya nanti menghasilkan kacang yang mulus ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur semuanya, lalu kita sisihkan. Kemudian ini di wadah kita masukkan kacang 1,5 kilo ya teman-teman. Setiap 1,5 kilo nanti kita menggunakan 3 centong adonan telur ya. Sekarang kita masukkan 1 centong dulu. Kemudian kita aduk sampai semua itu tercampur merata dan semua basah, supaya nanti kalau ditaruh tepung terigu itu semua menempel ya teman-teman. Karena kalau kadang kalau telurnya nggak rata, itu kalau ditaruh tepung terigu nggak bisa lengket karena kacangnya masih kering ya. Nah, sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian ditambah kita masukkan tepung terigu secukupnya ya. Ini trik ini nanti dijamin tepung terigunya itu nggak sia-sia kebuang teman-teman. Kita taruh secukupnya ya. Setelah itu kita masukkan di sini ya kacang yang sudah kita taruh adonan telur tadi, lalu kita interi. Bagi bunda-bunda yang tidak bisa nginteri, boleh juga diaduk menggunakan spatula ya teman-teman. Kita interi, nanti kalau ada yang nempel harus kita cek dan kita pisah-pisahkan ya. Tapi biasanya kalau adonan yang pertama itu biasanya jarang yang nempel teman-teman. Nah, kita lakukan seperti ini. Bagi bunda-bunda yang tidak bisa menginteri, ini cara yang efektif teman-teman.
Nah, setelah itu nanti kita interi sebentar ya teman-teman, lalu kita kita ayak menggunakan wakul bekas berkat teman-teman. Nah, ini sekarang saya ayak menggunakan wakul seperti ini. Jadi ini wakulnya seadanya yang di dapur ya teman-teman. Ini nanti kita lakukan sampai 3 kali ya, adonan basah 3 kali, adonan kering 3 kali. Hasilnya sangat banyak banget, ini hasilnya sangat mulus sekali ya. Bagi bunda-bunda yang bingung trik caranya, ini cocok sekali ya teman-teman. Nah, sekarang kita goreng kacangnya, nyalakan api kecil dari awal sampai akhir supaya nanti menghasilkan kacang yang benar-benar matang sempurna ya teman-teman. Soalnya kalau nanti menggunakan api besar itu biasanya luarnya itu gosong tapi dalamnya itu belum matang, dijamin nanti mudah melempem. Nah, sekarang minyak sudah panas, kemudian kita masukkan kacangnya. Kita masukkan kacangnya, harus nunggu minyaknya benar-benar panas supaya nanti kacangnya tidak berminyak. Nah, kita goreng sampai matang, kira-kira membutuhkan waktu sekitaran 15 menit teman-teman. Ini sudah kecoklatan, harus kita sering mengaduknya supaya tidak gosong ya. Ini nanti tanda-tandanya matang itu apa sih? Nah, tandanya kacang matang itu minyaknya itu enggak begitu menyedih ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah matang, lalu kita angkat, kemudian kita tiriskan. Nah, setelah itu ya, kita taruh di loyang yang sudah ada kertas minyaknya teman-teman, supaya nanti kacang itu benar-benar kering dan tidak berminyak ya. Ini harus kita tiriskan seperti ini sampai tidak ada minyaknya teman-teman. Setelah itu kita taruh di loyang ya. Nah, seperti ini kita lakukan sampai selesai dengan cara yang sama ya teman-teman. Nah, ini sudah saya goreng semuanya. Setelah itu nunggu sampai benar-benar dingin, kemudian kita packing sesuai pesanan ya. Ada juga yang pesanan 1000-an, ada yang 2000-an buat warung-warung ya teman-teman. Jadi kalau buat pesanan yang sekiloan itu juga ada. Saya biasanya menggunakan plastik ukuran 12 kali 22 ya teman-teman. Nah, ini kacangnya sudah benar-benar kering dan dijamin tidak berminyak teman-teman dan mulus sekali. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat dan semoga nanti kalian suka dengan video dapur Bunda Siska selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.